Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer dari kelas IT 4703 ini mempresentasikan tugas T7 tipe 3. Di sini perkenalkan saya Aldi Firmansyah dengan NIM 1030 3233068. Di sini saya mengerjakan soal nomor C. Kenalkan, saya Imam Falib Nudar dengan NIM 10303032300011 mengerjakan soal A. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zafan Darul Rifki dengan NIM 10303232138. Di sini saya mengerjakan soal yang B. Saya Reza Pahlevi dengan NIM 103032330111 mengerjakan bagian D. Baik, di sini kenapa tidak ada tanda tangannya? Karena saat ingin mengerjakan kita terhalang hujan, jadi kita hanya mengirimkan jawabannya di WhatsApp group. Kita lanjut, nomor A akan dijelaskan oleh Imam. Soal nomor A, satu, sebuah hard disk memiliki spesifikasi kapasitas sebesar 150 giga, kecepatan rotasinya 4000 rpm, jumlah byte per sektornya adalah 512 byte, jumlah sektor per tracknya adalah 600 sektor, dan rata-rata seek time-nya adalah 6 ms. Jika data sebanyak 3.600 sektor terletak pada track berurutan, yang A, berapa track yang ditempati oleh data tersebut? Jumlah track dibagi dengan sektor per track, yaitu 3.600 dibagi 600 sama dengan 6 track. B, berapa milisecond rotasional delay hard disk tersebut? Waktu satu putaran penuh, 60 dibagi 4.000 sama dengan 0,015 detik atau 15 ms. Rotasional delay-nya 15 dibagi 2 sama dengan 7,5 ms. C. Berapa milisecond waktu yang diperlukan untuk membaca data saja sebanyak satu track tanpa access time? Waktu satu putaran 60 dibagi 4.000 sama dengan 0,015 detik sama dengan 15 ms. D. Berapa milisecond total waktu untuk membaca data yang terletak pada track pertama atau ke satu, termasuk access time. Total waktu track pertama 6 ms ditambah 7,5 ms ditambah 15 ms sama dengan 2,8 28,5 ms. Berapa milisecond total waktu untuk membaca data yang terletak pada track kedua, termasuk termasuk access time. Total waktu track kedua yaitu 28,5 ms dikurang 6 ms sama dengan 22,5 ms. F. Berapa milisecond total waktu untuk membaca semua data tersebut? Total waktu 28,5 ms ditambah 5 ms dikali 22,5 ms. Hasilnya 141 ms. Oke, berapa KB ukuran file yang dibaca di atas? Ukuran filenya 3.600 sektor dikali 512 byte dibagi 1024 sama dengan 1.800 KB. Lanjut, yang nomor B, Darel. Oke, untuk soal yang nomor B itu, yang pertama itu ada sebuah hard disk memiliki spesifikasi sebagai berikut. Kapasitas hard disk itu 180 GB, kecepatan rotasinya itu 4000 rpm, jumlah byte per sektornya itu ada 512, jumlah sektor per tracknya itu ada 250, dan rata-rata seek time-nya itu ada 6 ms. Jika data sebanyak 1900 KB terletak secara acak sehingga tidak ada dua sektor berdekatan yang menjadi bagian data secara turut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, soal ini tuh jadi yang A itu berapa milisecond rotational delay hadis tersebut. Saya hitungnya itu 4000 rpm itu
sama dengan 60 detik. 60 detik itu dibagi sama 4000 RPM-nya. Jadi total rotational delay itu 15 ms. Dan yang B itu berapa milisecond waktu yang diperlukan untuk membaca data set data saja sebaik satu sektor tanpa akses time. Kita cari dulu si time itu 6 ms, rotational delay-nya itu 7,5 ms. Waktu baca satu sektornya itu dihitung dulu 1 dibagi 500 dikali 15. Hasilnya itu 0,03 ms. Nah, jadi total baca satu sektornya itu 6 ms ditambah 7,5 ms ditambah 0,03 ms. Jadinya itu 13,53 milisecond. Yang C itu berapa milisecond total waktu yang diperlukan untuk membaca data sebanyak satu sektor termasuk access time. Jadi dicari dulu rotational delay-nya itu 7,5 milisecond. Waktu baca satu sektornya itu 1 dibagi 500 jadi 0,02 milisecond. Akses time-nya tinggal ditambahin aja 6 ms tambah 7,5 tambah 0,02 ms. Jadinya itu 13,52 milisecond. Yang D, berapa banyak sektor yang ditempati oleh file tersebut? File size-nya itu ada 1900 kilobyte. Itu jadiin byte itu jadi 1,945.600. Jumlah per sektornya itu ada 512 byte. Jadi tinggal dibagi aja 1.945.600 dibagi 512. Jadi itu 3.800 sektor. Yang E, berapa total waktu untuk membaca semua data di atas? Jumlah sektornya itu ada 3.800. Total satu sektornya itu 13,52. Jadi 3.800 tinggal dikali oleh 13,52. Jadi 51,376 milisecond. Nah, yang kedua, misal sebuah cache memori hanya terdiri dari 5 baris saja. Mula-mula cache memori belum ada isinya. Berikut ini urutan pengaksesan data yang berada di cache memori. Tadi itu ada P, Q, T, R, S, A, T, T, V, R, T, S, W, A, T, W, R, U. Jika algoritma pergantian yang digunakan adalah FIFO, FIFO itu first in dan first out, dan setelah data terakhir untuk kemudian data datang data X, maka data yang diganti adalah jawabannya itu ini tuh urutannya, jadi langsung masuk aja. X masuk chat ganti W. Yang pertama kali masuk di chat itu adalah ATRUX. Data yang diganti adalah W, karena dalam algoritma FIFO first in first out, data yang pertama kali masuk dan sudah tidak dibutuhkan lagi, maka akan diganti. Selanjutnya yang nomor C. Oke, di sini saya akan membacakan yang nomor soal nomor C. Yang pertama, diketahui sebuah komputer memiliki sebuah main memory berukuran 2 giga dan sebuah cache berukuran 1 MB dengan pengalamatan 1 byte sama dengan 1 alamat. Transfer informasi dilakukan setiap satu blok memori dalam sekali transfer dengan data sebanyak 32 byte. Jika metode mapping yang digunakan adalah associative mapping, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang A, berapakah panjang MAR minimal lebar alamat yang diperlukan agar dapat mengakses jumlah alamat pada memori tersebut? Sini kita jawab jumlah alamat sama dengan 2 gigabyte atau sama dengan 2 pangkat 31 alamat. Yang B, berapakah jumlah bit word yang diperlukan? Di sini seperti yang kita tahu 1 byte sama dengan 8 bit. Lalu jumlah bit word 30 sama dengan 32 dikali 8 sama dengan 256 bit. Yang C, berapa jumlah tag pada memori tersebut? Yang kita ketahui ini di dalam soal itu 2 gigabyte sama dengan 2 pangkat 31 byte. Lalu 32 byte sama dengan 2 pangkat 5. Lalu kita hitung jumlah tag sama dengan jumlah blok di main memory 2, 2 pangkat 31 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 26 blok. Atau sama dengan 167.108.864 tag. Yang D, tuliskan nomor tag terendah dan nomor tertinggi dalam heksadesimal. Di sini tag terendahnya adalah 0 kali 000000. Lalu di tag tertingginya di sini 2 pangkat 26 dikurang 1 sama dengan 67.108.864.
8.863 atau sama dengan 0 kali 3 FFF FFF. Lalu yang nomor E, berapakah nomor tag dalam angka heksadesimal untuk data yang terletak pada alamat 0 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, di sini 0 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah kita binerkan. Di tag 26 bit pertama ditambah 00. Lalu kita konversikan ke heksadesimal menjadi 0 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Nomor 2, jelaskan mengapa waktu baca data hard disk lebih lambat dibanding waktu baca data memori. Jawabannya adalah karena adanya komponen mekanis yang terlibat dalam proses pencarian data, serta kecepatan transfer data yang lebih rendah dibandingkan dengan memori RAM yang menggunakan teknologi elektronik dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi. Nomor selanjutnya dilanjutkan oleh Reza. Bagian D nomor 1, diketahui sebuah komputer menggunakan prosesor Intel memiliki sebuah main memori berukuran 1 GB dan sebuah cache berukuran 512 KB. Setiap baris atau line pada cache memori mampu menampung data sebanyak 128 bit. Jika mapping yang digunakan adalah four-way set associative mapping, maka jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Yang A, berapakah panjang MAR minimal lebar alamat minimal yang diperlukan agar dapat mengakses semua alamat pada memori tersebut? Yaitu ukuran main memorinya itu 1 giga sama dengan 2 pangkat 30 byte. Panjang MAR minimalnya itu log 2 2 pangkat 30 sama dengan 30 bit. Kemudian yang B, berapa jumlah bit word yang diperlukan? Yaitu 128 bit sama dengan 16 byte. Bit wordnya itu log 2 16 sama dengan 4 bit. Kemudian yang C, berapa banyak garis line pada cache memori tersebut? Yaitu ada 512 KB, yaitu 500.024.288 byte. Kemudian 128 bit itu 16 byte. Kemudian jumlah barisnya itu 524.288 dibagi dengan 16. Hasilnya 32.268 baris. Kemudian yang D, berapa jumlah bit set pada cache memori tersebut? Jumlah barisnya itu 32.768 baris. Kemudian setnya itu 4. Jumlah setnya itu 32.768 dibagi 4, yaitu 8.192 set. Jumlah bit setnya itu log 2 8.192, yaitu 13 bit. Kemudian bagian E, jika data yang terletak pada alamat 0 kali 0 1 1 2 3 4 5 6 akan ditaruh ke cache memory pada nomor set berapa dalam heksadesimal data tersebut akan ditaruh, yaitu di 0 kali 0 1 1 2 3 4 5 6 akan berubah menjadi 0000001 0001 0010 0011 0100 0101 0110. 4 bit terakhir yaitu 0110, yaitu offset. 13 bit sebelum offset itu 10011100100000. Kemudian 1000110000, yaitu 0 kali 468. Kemudian nomor 2, jelaskan cara kerja atau urutan hard disk head hard disk ketika sedang menulis data. Yang pertama, perintah penulisan diterima oleh hard disk. Kedua, posisi head dan spin ring. Ketiga, menemukan posisi yang tepat. Keempat, data tertulis ke sektor yang tepat. Kelima, verifikasi penulisan. Keenam, head kembali ke posisi awal. Ketujuh, kecepatan rotasi dan kinerja. Terus yang terakhir, penyelesaian.
Oke, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kalau ada salah kata atau salah penulisan mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.